suaranya jelas nggak? Jelas, jelas. Jelas, jelas. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu ya dari aku Nada dari channel Meila Nada. Terus ada juga teman aku, Feninda. Halo, aku Feninda dari channel Feninda Octaviana. Nah, di sini kita bakalan ngobrol sama salah satu penulis dari buku yang judulnya itu Respati. Buku ini namanya adalah Kak Ragil. Jadi sebelumnya pengen minta tolong ke Kak Ragil buat perkenalan singkat dulu dirinya ke kita. Halo semua. Perkenalkan, saya Ragil CP dari Yogyakarta. Kegiatan sehari-hari mungkin sekarang masih jualan sih. Dan ini mungkin buku pertama sih kalau yang untuk Respati ini. Oh, luar biasa. Mantap. Kalau gitu boleh langsung aja buat Feninda ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang nonton cerita dari Respati ini tuh ceritain tentang apa? Oke, kalau kalian udah nonton YouTube kita berdua, Sinada sama aku, kita udah review nih Respati. Nah, Respati itu novel yang bercerita tentang cowok yang namanya Respati. Dia itu bisa menjelajah dunia mimpi hanya dengan menyentuh kulit orang lain. Nah, si Respati ini suatu hari itu melihat mimpi orang yang lumayan aneh, di mana ada orang mati digantung terbalik. Menarik kan ya? Nah, di season kali ini kita bakalan ngobrolin bareng penulisnya langsung soal proses gimana Respati bisa lahir ke dunia ini. Ya, makasih Feninda. Jadi gitu Kak, kira-kira kita bakalan ngomongin tentang buku Respatinya. Boleh kan tanya-tanya? Boleh. Nah, di sini aku dulu yang bakalan nanya, baru nanti Feninda. Jadi sekarang langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi pas waktu lagi baca, Kak, aku tuh inget sama film SpongeBob. Yang SpongeBob itu bisa masuk ke mimpinya Squidward, mimpinya Andy dan lain-lain. Terus pas waktu aku jadi mikir gini, Kakak tuh dapat cerita ini tuh terinspirasinya dari mana sih Kak, kalau boleh tahu? Ya bener sih emang dugaannya ide pembuatan novel Respati emang dari itu. Waktu itu nggak sengaja kayak lihat di televisi kok ada SpongeBob episode apa gitu kan yang masuk ke dunia mimpi, kok kayak bagus gitu, dibikin ide itu, terus kepikiran ya idenya awalnya dari situ, terus riset dikit-dikit, dipikir-pikir juga kayaknya penulis Indonesia belum ada ya yang mengambil tema tentang lucid dream, jadi kenapa nggak coba ditulis saja daripada terus kepikiran gitu loh. Ya mungkin idenya dari itu sih, bener. Mungkin ya kalau udah gede pencinta SpongeBob pasti tahu lah. Idenya emang dari itu. Berarti itu ya? Iya emang benar. Dari nggak sengaja gitu, tiba-tiba aja kepikiran, wah kayaknya mau dibikin novel gitu kan. Ya mungkin dari itu. Emang benar dari SpongeBob 100. Penggemar SpongeBob juga ternyata. Dari hal kecil ya, dari hal-hal kecil nonton SpongeBob gitu udah jadi novel kayak gini. Terus kan waktu baca nih, aku kan jarang tuh baca cerita yang misteri sama fantasi, apalagi ini novel yang ditulis sama penulis Indonesia gitu, laki-laki lagi. Jadi pas waktu baca aku kayak, wah ini kata kakak kan waktu itu cerita bakalan buku ini tuh adalah buku debut kakak kan, tapi kok aku rasanya kayak bukan gitu. Jadi aku pengen tahu dong Kak, cerita kakak tuh atau kakak udah nulis cerita tuh dari kapan sampai jadi buku ini? Kalau mungkin pertama kenal dunia tulis-menulis mungkin dulu tahun 2005, tahun yang lalu kalau nggak salah. Awalnya saya tuh nggak nulis langsung novel, paling kayak pertama nulis cerpen. Terus belajar ada 1 tahun kalau nggak salah, tahun 2000 berapa ya? 2015 kalau nggak salah pertama kali cerpen di multimedia. Terus kalau Respati ini sebenarnya dulu itu sih pernah aku coba terbitin di penerbit indie sebelum direvisi sekarang. Tapi kok dipikir-pikir ya kayaknya sayang gitu loh kalau diterbitin di self publishing, dan dulu juga masih ancur banget loh. Ya. Dulu ancur banget, beruntung aja itu diterima dari Clover. Kalau emang yang Respati ini sebenarnya novel kedua sih, kalau yang pertama itu terbit di indie. Oke, lanjut lagi, tadi kan udah selesai ya Kak Ragil udah cerita kalau misalkan ternyata buku Respati ini tuh dulu sempat diterbitin di penerbit indie. Dan berarti aku penasaran nih Kak, sebenarnya
awal dari munculnya ide, terus sampai diterbitin di Indie, sampai akhirnya nih jadi di penerbit Clover, itu berapa lama Kak kira-kira waktunya? Kalau untuk ide awal mungkin dulu 5 tahun yang lalu, terus nulis kalau nggak salah 1 tahun. Habis 1 tahun itu kan sebenarnya dulu ngebet banget pengen punya buku, akhirnya ditawarin lah terbit di Indie. Nah, terbit di Indie kalau nggak salah dulu terbit tahun 2016 atau 17 lupa. Nah, antara tahun 2017 atau 2016 itu pertama kali terbit novel Respati. Kalau dulu pertama awalnya judulnya Jupiter sih, bukan Respati. Yang di Goodreads itu ya, yang Jupiter apa itu? Iya, dulu ada pertama Jupiter, tapi kok terus selang berapa tahun tak pikir-pikir, tak baca ulang kok jelek banget itu. Ya itu tandanya penulisan kakak udah berkembang. Aku cukup enjoy sih menikmati Respati. Lebih setuju Respati sih dibanding Jupiter. Iya, lebih berkelas Respati gitu. Iya emang pas baca ulang juga ketawa aja Pak. Oh dulu sempetnya bikin Jupiter gitu. Kalau untuk pas di Clover sih kalau nggak salah tahun 2000 tahun kemarin sih, waktu lihat di Instagram tiba-tiba ada buka lowongan di Clover, dicoba aja tiba-tiba alhamdulillah di ACC di sana. Beruntungnya ketemu sama editor yang jeli gitu loh, jadi dia ngasih masukan yang bagus untuk novel Respati. Iya, berarti editornya perlu dipuji karena emang isinya enak banget Kak dibacanya. Iya bener, setuju banget kalau emang isinya tuh enak banget, ringan gitu. Bahkan aku nyelesain sekali duduk setengah malam dan ngerinya, oh my god, sampai tulang-tulang. Kan ini Kak, di dalam sini tuh banyak banget kayak kata-kata yang menurut aku tuh asing, kayak coba aja di sini ya. Di sini ada bacaannya Oneiranaut, terus juga lucid dream mungkin udah beberapa kali sempat pernah dengar kan. Terus ada juga raun, itu tuh kakak ngerisetnya dari mana sih? Apa itu bikin kata-kata sendiri aja gitu raun itu? Kalau untuk kata raun emang itu saya bikin sendiri sih, mungkin dari kata oneironaun itu kan. Tapi kalau oneironaun kelihatannya kepanjangan gitu loh. Ya udahlah bikin kosakata sendiri aja raun. Tapi kalau yang oneironaut ini berarti emang beneran ada ya Kak? Itu kan emang beneran ada. Itu istilah buat orang-orang yang bisa mengendalikan mimpi sih. Aku kan sebelum itu juga. Kenapa? Itu gimana Kak cara ngerisetnya Kak? Tahu-tahu dari mana gitu? Kalau untuk riset sebenarnya itu yang agak susah. Setelahnya kan dulu kan juga nggak tahu kan, waktu pertama ide muncul, ini temanya cerita tentang apaan gitu kan, orang bisa masuk ke dalam mimpi tiba-tiba terus. Kalau nggak waktu itu baca buku Gelombangnya Dewi Lestari. Oh ngerti. Nah, Gelombang Dewi Lestari itu kan juga membahas tentang mimpi toh. Nah dari novel itulah tahu tentang lucid dream dan oneironaut itu. Jadi dari gelombang itu tahu istilah itu soalnya. Sama ini Kak, satu lagi, kalau misalkan nih ada teman-teman di sini yang nonton terus pengen juga nih kayak kakak pengen bikin novel misteri fantasi, gimana sih, ada nggak tips and triknya buat kayak cari tahu bahan buat itu, gimana caranya? Kalau buat riset? Untuk tips nulis fantasi khususnya, mulailah dari apa yang kita tahu gitu loh. Biasanya kalau mulai dari apa yang kita tahu biasanya lebih gampang. Tapi itu dia masalahnya. Penulis fantasi kan sekarang lebih kayak apa ya? Istilahnya fantasi udah kayak gak original. Kalau kita dengar novel fantasi, apa yang dikira kita? Pasti sihir. Ya kan? Apa? Halo? Tadi apa Kak, kalau dengar novel fantasi gimana? Aku kurang kedengeran. Kalau untuk novel fantasi kan yang terpikir jelas yang pertama apa? Sihir kan? Tentang dunia sihir, Harry Potter gitu loh. Iya, betul. Ya, tentang sihir atau peri atau tentang elf gitu kan. Nah mungkin kalau untuk yang ingin menulis kisah fantasi, carilah sesuatu yang baru. Di Indonesia sendiri kan banyak kisah tentang fantasi, entah itu tentang timun emas, bawang merah, bawang putih. Terus apa yo kalau yang di paling tenar mungkin itu kan bawang merah, bawang putih ya.
Nah, itu mungkin coba aja lah dieksplor dari kisah bawang merah bawang putih, mungkin dari sudut pandangnya ibu tirinya atau tentang apa gitu. Istilahnya kalau mau menulis fantasi, ya bukan menulis fantasi ya. Kalau mau menulis, tulislah dari apa yang kita tahu dulu. Istilahnya kalau kita udah tahu apa yang mau ditulis, itu biasanya lebih gampang. Nah, oke, I see. Berarti kayak bisa juga ya, kayak retelling juga gitu ya, Kak? Retelling dari bawang merah, bawang putih gitu. Iya. Kalau Itu dari kalau di luar kan banyak tuh retelling dari Cinderella, Iya. Rapunzel gitu-gitu kan ada banyak. Mungkin kita bisa kali ya buat kayak gitu. Iya. Mungkin dari kita sudut pandang orang lain. Kalau misal dari Timur Emas, mungkin kita bisa jadi retelling dari sudut pandangnya sih raksasa gitu kan. Itu Boleh. mungkin Ide yang menarik. istinya itu sih. Kalau novel fantasi Indonesia emang aku emang agak apa ya? Agak lemah gitu loh. Agak kurang diminati juga sih sebenarnya. Istilahnya kan juga masalah kalau fantasi Indonesia kebanyakan tentang sihir. Jadi kesannya nggak ada yang orisinal dari Indonesia langsung gitu loh. Oke. Jadi bisa dijadiin note buat teman-teman yang bakalan mungkin tertarik bikin novel misteri fantasi kayak Kak Ragil ya, dicatat baik-baik. So Kak, jadi kalau dari aku sendiri pertanyaan-pertanyaan buat Kak Ragilnya udah cukup, tapi nanti bakalan ada lanjutannya dari Feninda yang bakalan nanyain pertanyaan-pertanyaan selebihnya ke Kakak. Oke. Terus kalau misalkan ada teman-teman yang mau beli buku Respati bisa ke Kakak juga nggak? Halo? Nggak ada suaranya. Kalau mau beli buku Respati, kata Nanda bisa ke kakak langsung atau enggak? Kalau sebaiknya ke toko buku langsung aja sih. Saya kan juga kadang nggak selalu nyetok. Jadi iya benar-benar. Ke toko online Shopee penerbit Gramedia langsung atau ke toko buku secara langsung. Kalau misal ke aku bisa, tapi mungkin estimasinya lebih lama. Soalnya kan saya harus ke toko dulu, apalagi kan kerja. Jadi kadang-kadang nggak selalu ke toko gitu. Oke. Berarti kalau misalkan mau beli lebih baik ke toko buku. Tapi kalau misalkan mau kepoin kakaknya bisa langsung ke IG-nya aja Kak. Apa nama IG-nya Kak? Untuk Instagram bisa ke Ragil JP. Ya. Cuma itu sih untuk media sosialnya cuma Ragil JP, Instagram itu doang. Cuma Instagram aja ya Kak ya. Sebenarnya buku Respati itu gampang loh guys didapat. Jadi kalau kalian pengen banget nih punya buku Respati, kalian bisa ke Gramedia langsung aja. Soalnya masih ada di New Arrival kemarin. Terakhir kali aku ngecek di Gramedia, masih banyak banget stoknya. Ada juga di online, Shopee, Tokopedia, terserah online shop mana langganan kalian, beli aja di sana. Ada banyak guys ya, buruan beli. Ikuti keseruan Respati buat menguak siapa pembunuh terbalik itu. Oke, kalau gitu mungkin sekian aja tanya-tanya ke Kak Ragilnya. Terima kasih ya Kak udah nyempetin waktunya buat bikin video bareng kita, buat ditanya-tanyain tentang buku Respatinya. Amin. Mohon maaf sama-sama. Ya atas kesalahan kita kalau ada salah-salah kata. Sinyalnya ini yang agak susah banget, gak kedengeran. Oh ya? Gangguan sinyalnya agak putus-putus. Oh, jadi kita mohon maaf Kak kalau ada salah-salah kata atau mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di Kakak. Terima kasih buat Kak Ragil yang udah mau membuka sesi ini bersama kita. Sukses selalu buat Kak Ragil nulisnya, ditungguin Respati next season-nya ya Kak ya. Oke. Terima kasih juga buat kalian berdua ya. Atas masukan-masukannya. Oke, udah. Oke, mungkin itu aja. See you ya Kak. Bye-bye. Bye. Berbuka. Selamat berbuka puasa. A few moments later. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Salam. Nah, kok kamu udah buka sih? Aku Aduh, kan aku Jawa Timur sayang. Kan aku buka, terus Kak Ragil, terus baru kamu. Kan kita berbeda beberapa menit.